Sarapan di Ramadan Istimewa kali ini kita kedatangan seorang Ustadz ya, sahabat Ustadz FM. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ustadz siapa Ustadz? Al-Ustadz Haji Sahminan Rangkuti. Sehat dong ya Ustadz ya untuk hari ini ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Dan untuk semua sahabat Sadafah, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita untuk puasa di Ramadan 1440 Hijriah ini juga lancar ya Ustadz ya. Ya, kali ini Ustadz ngambil tema apa nih Ustadz? Pantangan saat maghrib, saya tengok ada temannya di sini. Oke, terima kasih Ustadz. Silakan tausiahnya Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang pendengar Star FM yang dirahmati Allah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, pantangan di saat maghrib. Kalau kita khususkan secara khusus di bulan Ramadan, ini kan waktu maghrib ini waktu berbuka sahur, waktu berbuka ini. Nah, di dalam rangka bulan Ramadan yang harus kita jauhi adalah memperturut hawa nafsu, apalagi di waktu maghrib. Di sana kan banyak godaan. Mungkin bagi orang-orang yang punya kemampuan dikit kan hidangan udah pada ada semua ini di depan dia ini. Jadi kalau dia tergiur dengan godaan hawa nafsunya, maka puasa yang ia lakukan itu akan rusak. Karena orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, bersiaplah untuk kecewa. Artinya bersiaplah untuk sesat. Allah berkata dalam Al-Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahu adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa jala ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Adakah tidak kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya dia memperturut hawa nafsunya, dia mau diperbudak oleh hawa nafsunya. Nah, orang yang seperti ini, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah menyesatkannya dengan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi, Allah berikan tutupan atas pendengarannya. Wa qalbihi, dan juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gisawah, Allah buat kunci di penglihatannya. Artinya kalau Allah sudah menutup hati seseorang, Allah sudah membuat tutupan pada pendengaran dan membutakan matanya dengan kebenaran. Ini orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Maka kalau orang yang memperturutkan hawa nafsunya, bersiaplah untuk sesat. Wa adallahullah, Allah menyesatkannya. Kalau Allah sudah menyesatkannya, pertanyaannya, siapa lagi yang akan memberikan petunjuk kepada dia? Nggak akan ada lagi yang berikan petunjuk kepada dia. Karena orang-orang yang memperturut hawa nafsunya ini sudah mulai menghalalkan segala macam cara demi mencapai suatu tujuan. Dengan apapun jadi ia pasti dapatin. Tidak sedikit kita dengar orang berkata, ketika ia sudah mencintai sesuatu, jalan apapun juga saya tempuh, yang penting itu saya dapatin. Nah, ini orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ketika orang-orang sudah memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah akan memberikan jalan yang sesat kepada dia. Kalau Allah sudah memberikan jalan yang sesat, siapa lagi yang akan memberikan petunjuk kepada dia? Apalah tazakkarun, orang-orang yang seperti ini, kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Orang yang memperturutkan hawa nafsunya boleh jadi ia jaya, tapi tolong ingat, itu hanya sementara waktu yang pada akhirnya yang ia lakukan adalah semuanya batal dan batil. Hadirin sidang pendengar Star FM yang dirahmati Allah.
Suatu ketika kan Nabi pernah berkata, kata Rasul, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita ini pulang dari peperangan kecil, padahal ini perang sudah sangat besar. Artinya sudah memakan banyak korban tentara-tentara muslim pada saat itu. Tapi Nabi masih berkata, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang amat besar. Lalu sahabat heran, ya Rasul, kita pulang dari peperangan begini besar, Nabi kok malah bilang ini masih peperangan kecil. Lalu kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Apa itu ya Rasul? Kala Rasulullah, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Inilah peperangan yang sungguh sangat luar biasa. Luar biasa, terutama di bulan Ramadan seperti ini. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah yang dirahmati Allah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada para sahabat bahwa di dalam peperangan tadi sudah sangat banyak memakan korban. Sudah tidak ratusan lagi tentara-tentara umat muslim mati. Korban di medan pertempuran jihad fisabilillah. Tapi namun kendati pun begitu banyak korban, Nabi masih berkata, kita masih pulang dari peperangan kecil nih, kata Rasul. Ya oleh sahabat heran pula. Nabi kok malah bilang begini ya. Ini peperangan begitu banyak memakan korban. Rasul kok malah bilang ini masih peperangan kecil. Ya Rasul, lalu kita berangkat kemana nih ya Rasul? Menuju peperangan yang lebih besar lagi dari apa yang kita lakukan saat ini. Lalu peperangan apa ya Rasul? Jihadun nafsi, peperangan hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Memerangi nafsu yang ada pada diri kita ini. Maka kadang kalau kita teliti ya, ini bulan Ramadan. Satu hadis kan Nabi pernah berkata, "Ita ja'a Ramadan putihat abawabul jannah wa gullikat abawabun nar wa sulsilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Wa sulsilatis syayatin, semua setan Allah belenggu, enggak ada yang akan lepas satu pun. Nah, pada gilirannya di bulan Ramadan seperti ini, kita cuma dapat godaan hanya satu doang, cuma nafsu, nggak ada yang lain. Setan sudah Allah belenggu. Setan sudah Allah belenggu. Hanya nafsu. Tapi toh kadang di bulan Ramadan seperti ini, kok malah manusia makin serakah, makin tamak dan segala macam. Sidang pendengar Star FM yang dirahmati Allah. Demikian, terima kasih. Oke, sahabat Star FM, demikian tausiah dari Ustadz. Tapi nanti kita bisa tanya jawab kembali, sahabat Star FM. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan terkait pantangan saat maghrib atau terkait tausiah yang sudah diberikan oleh Ustadz Syahminan tadi, bisa gabung nanti via telepon, juga SMS juga boleh di 081288881026. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini.